أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب Sadaqallahul azim. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat ketiga namanya Ali Imran ayat 14, dan digabungkan maknanya supaya sempurna di ayat yang ke-15. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa tersedia di sisi Tuhan mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangan yang suci serta ridho Allah. Dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Man la adaba lahu la ilma lah, wa man la sabra lahu la dinalah, wa man la wara'a lahu la zulfalah. Hasan Basri radhiyallahu an, salah seorang pemuka golongan tabi'in, beliau berkata, orang yang tidak memiliki sopan santun berarti dia tidak berilmu. Orang yang tidak sabar berarti ia tidak menghayati agamanya. Dan orang yang tidak memiliki sifat warok berarti dia tidak memiliki derajat. Perhatikan tentang sabar, rumusnya S. Sabar sama dengan mumatoma, musibah, masyaqqah, ta'ah, dan maksiyah. Sabar ada 4 macam. As-sabru 'alal musibah, sabar dalam menghadapi musibah. Di nomor 1,
sabar dalam menghadapi musibah. Nomor 2, as-sabru 'alal masyaqqah, sabar dalam menghadapi kesulitan. 3, as-sabru 'alat ta'ah, sabar dalam melaksanakan taat. 4, as-sabru 'alal ma'siyah, sabar dalam menjauhi maksiat. Yang dimaksud dengan sifat wara' ialah hati-hati tidak suka terhadap barang yang haram, makruh, dan subhat. Subhat ialah sesuatu yang tidak jelas halal dan haramnya. Bisa diperkokoh nanti, lihat di surat kedua, namanya surat Al-Baqarah ayat 151 sampai 157. Kemudian kita perhatikan bahwa dunia ini sangat indah dan mempesona. Bisa dilihat di surat Ali Imran ayat 14 sampai 20. Akan tetapi negeri akhirat adalah lebih indah dan lebih mempesona. Ya, surat At-Taubah ayat 100 dan juga surat Al-An'am surat ke-6 ayatnya 32 sampai 33. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah, kami bergembira sekali bisa hadir kembali di BCA dari Bumi Kota Baru Ndriyorejo, Gresik, Jatim, Indonesia, untuk mengajak umat Islam untuk mencintai dakwah dengan Al-Quran suci ini. Mudah-mudahan dengan wasilah ini, dengan kita berhaqqa tilawati, dengan berhaqqa tuqati dan berhaqqa jihadi, Allah subhanahu wa ta'ala akan merahmati kita semuanya. Allahumma arhamna bil Qur'an, ya Allah rahmatilah kami dengan Al-Quran ini. Mudah-mudahan keluarga besar kita dan kaum muslimin muslimat di bumi ini cinta untuk senantiasa membaca Al-Quran, memahami isi kandungannya, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan mendakwahkan kepada dirinya sendiri, kepada keluarga besarnya, seorang suami, seorang istri, kepada anak cucunya, seorang guru kepada murid-muridnya, ya, seorang presiden kepada para menteri-menterinya. Mudah-mudahan dengan Al-Quran ini Allah subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan kita fid dunya hasanah ilal jannah. Amin ya rabbal alamin. Surat Ali Imran ayat 102 sampai 200 dan juga di surat 40 ayatnya 8 sampai 9, namanya surat Ghafir. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa dakhilnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dal jalali wal ikram. Amin ya rabbal alamin. Kita lihat kajian kita di surat Ali Imran ayatnya ayat 14. Sesudah dijelaskan pada ayat sebelum ini tentang kekeliruan pandangan orang kafir terhadap harta dan anak-anak serta penyimpangan mereka dari kebenaran, maka dalam ayat ini diterangkan
segi kesesatan mereka yang disebabkan oleh harta dan anak-anak yang dijadikan tumpuan harapan mereka. Jadi tidak boleh umat manusia, umat jin ini salah di dalam memandang serta mempergunakan yang namanya segala nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus nikmat amanat yang berupa harta dan anak cucunya. Jangan sampai yang namanya harta dan anak ini menyebabkan umat ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu banyak-banyaklah kita bertafakoh fiddin. Mudah-mudahan kita benar di dalam mencari harta dengan cara yang halal, kemudian kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk mentasarrufkannya, membaginya, mempergunakannya untuk diri kita, keluarga besar kita, dan sebagian jangan lupa untuk umat muslimin, ya. Dan juga marilah kita didik anak didik kita dan seluruh siswa-siswi kita untuk menjadi pembelajar yang terpelajar. Mudah-mudahan mereka semuanya punya yang namanya akhlak mulia, dan mudah-mudahan dengan imtak dan iptek yang kokoh mereka semuanya akan berprestasi, selamat dunia akhirat, jaya, amin ya robbal alamin. Surat 58 Al-Mujadilah ayat 11 dan juga surat Al-Qasas ayatnya ayat 77. Adalah keliru kalau manusia menjadikan harta dan anak sebagai tujuan hidupnya. Perempuan, anak-anak, emas dan perak, kendaraan, binatang peliharaan, dan semua kekayaan adalah menyenangkan manusia dan sangat dicintainya. Jadi kalau mencintai dunia dan isinya itu berlebihan, melampaui batas, akhirnya ujung-ujungnya nanti terkena penyakit yang namanya al-wahn, mencintai dunia kemudian dia takut mati. Naudzubillah summa naudzubillah. Oleh karena itu marilah kita belajar cinta yang sejati, cinta yang benar, Surat Ali Imran ayat 31 dan juga surat Al-Baqarah ayat 165, Belajar mencintai Allah, belajar mencintai Rasulullah, belajar mencintai Islam. Akhirnya kita baru bisa membagi cinta-cinta itu dengan cara kita senantiasa berbuat kasih dan sayang. Dan demikian juga kita diajari oleh ibu dan bapak kita, ustadz dan ustadzah kita di sekolah, Jadi ayah ibu adalah bapak ibu yang pertama yang telah mendidik kita dari rumah tangga ini, dan kita punya ayah ibu yang kedua yaitu para ustadz dan ustadzah yang ada di sekolah. Oleh karena itu marilah kita senantiasa memohonkan ampun untuk ayah ibunda kita, dan jangan lupa ustadz dan ustadzah kita senantiasa kita doakan, mohonkan kepada Allah, Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya bukan sesuatu yang terlarang mencintai benda-benda itu,
karena manusia tidak dapat terhindar dari mencintainya. Namun sedikit sekali orang yang memahami keburukan atau bahayanya. Loh, ternyata mencintai dunia dan isinya itu kalau keliru ini akan mendatangkan berbagai macam bahaya-bahaya yang menyebabkan kita menjadi umat yang terbalik, bukan umat yang terbaik. Ya, kalau kita mampu menggunakannya dengan baik, jadi umat terbaik. Tapi kalau kita tidak bisa mempergunakan dengan baik, maka kita akan terbalik menjadi umat yang hina, ya, dikarenakan dunia dan isinya. Maka kita harus berhati-hati. Sekalipun bukti-bukti cukup jelas dan banyak memperlihatkan keburukan dan bahayanya itu, kadang-kadang manusia menyukai sesuatu padahal dia mengetahui sesuatu itu buruk dan tidak berguna. Siapa yang menyukai sesuatu tetapi dia menganggap hal itu tidak baik untuk dirinya, dia dapat melepaskan diri dari pengaruhnya. Sesungguhnya Allah menjadikan tabiat manusia cinta kepada harta benda dan kesenangan. Oleh sebab itu Allah menjadikan harta benda dan kesenangan sebagai sarana menguji keimanan seseorang. Loh, harta benda, anak, istri ini ternyata sebagai ujian manusia. Apakah dia bisa lulus atau tidak diuji, diberikan amanah kepadanya. Kalau dia amanah, maka dia akan selamat dunia akhirat. Tapi kalau dia khianat, mengkhianati suaminya, mengkhianati istri dan anaknya, diterlantarkan, tidak dididik dengan cara yang baik, maka itu akan menjadi bahaya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat ayah, ya, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan para pemimpin, ya, ayah-ayah kita, guru-guru kita menjadi orang-orang yang terpimpin sehingga dia mampu untuk memimpin dirinya, keluarga besarnya dan umat ini untuk senantiasa di jalan yang benar. Mudah-mudahan selamat dunia akhirat dan terbebas dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Apakah dia akan menggunakan semua harta dan kesenangan itu untuk kehidupan duniawi saja, ataukah dia akan menggunakan harta bendanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah berfirman, "Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala." Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami uji mereka siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya. Surat Al-Kahfi ayat 7. Benda-benda kesenangan manusia secara terperinci adalah sebagai berikut. Pertama, perempuan atau istri. Istri adalah tumpuan cinta dan kasih sayang. Jiwa manusia selalu cenderung tertuju kepada istri, sebagaimana Allah berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun." Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Surat 30 namanya Ar-Rum ayat 21. Jadi makanya
Kita harus memperkokoh agama kita supaya jadi pemuda-pemudi yang solih-solihah, yang akhirnya nanti mudah-mudahan jadi bapak ibu yang solih dan solihah, yang akan bisa membentuk suatu rumah tangga yang namanya samawaroh, yaitu sakinah, mawadah, warohmah. Amin ya robbal alamin. Sebagian besar hasil usaha kaum lelaki yang diperoleh dengan susah payah diperuntukkan bagi anak-anak dan istri. Para lelaki adalah pembimbing yang bertanggung jawab atas kaum perempuan, karena lelaki itu memiliki kekuatan dan kemampuan melindungi mereka, tetapi mencintai perempuan secara berlebihan mempunyai efek yang kurang baik terhadap keluarga, masyarakat, dan bangsa, dan dapat pula mempengaruhi keseimbangan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Dalam ayat ini, mencintai istri disebutkan lebih dahulu daripada mencintai anak-anak. Walaupun cinta kepada istri itu dapat luntur, sedang cinta kepada anak tidak, karena cinta pada anak jarang sekali berlebihan seperti halnya mencintai perempuan. Jadi cintailah istri kita, suami kita, anak cucu kita dengan cara yang benar. Cintailah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada umumnya mencintai anak tidak menimbulkan problema dalam masyarakat banyak terjadi. Pada umumnya mencintai anak tidak menimbulkan problema. Dalam masyarakat banyak terjadi seorang laki-laki mengutamakan cinta kepada perempuan dan mengabaikan cinta kepada anak-anaknya, seperti laki-laki yang kawin lebih dari satu. Dia curahkan cintanya pada istri yang lain, diberinya nafkah yang banyak, sedang istrinya yang tua diabaikan. Dengan demikian anak-anak jadi terlantar karena pendidikannya tidak lagi diperhatikan. Banyak pula anak-anak penguasa dan orang kaya yang rusak akhlaknya karena bapaknya mencintai perempuan-perempuan lain. Naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan kaum laki-laki yang ada di bumi ini menjadi laki-laki yang soleh, dan istri-istri kaum perempuan di bumi ini mudah-mudahan menjadi ibu-ibu dan kaum perempuan yang solihah, amin ya robbal alamin. Yang kedua adalah anak laki-laki atau perempuan. Cinta kepada anak adalah fitrah manusia, sama halnya dengan cinta kepada istri, karena tujuannya untuk melanjutkan keturunan. Anak sebenarnya adalah hiasan rumah tangga, penerus keturunan dan generasi ke generasi, tetapi dia dapat berubah menjadi cobaan. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. At-Taghabun ayat 15. Ketiga, harta kekayaan yang melimpah ruah. Ar-Razi mengatakan dalam tafsirnya, emas dan perak amat disenangi karena keduanya adalah alat penilai harga sesuatu. Orang yang memilikinya sama dengan orang yang memiliki segala sesuatu. Memiliki berarti menguasai. Berkuasa adalah salah satu kesempurnaan, dan kesempurnaan itu diinginkan oleh semua manusia. Karena emas dan perak adalah alat yang paling tepat untuk memperoleh kesempurnaan, maka ia diinginkan dan dicintai. Apalagi sesuatu yang dicintai tidak dapat diperoleh kecuali dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu pun dicintai pula. Maka karena itulah emas dan perak dicintai. Harta yang melimpah ruah akan menggoda hati manusia serta menyibukkan mereka sepanjang hari untuk mengurusnya. Hal ini sudah barang tentu akan dapat melupakan orang kepada Tuhannya dan kehidupan di akhirat. Makanya jangan sampai lupa bekerja dengan giat, beribadah juga dengan
giat. Jadi jangan lupa berusaha ya. Duit dulu itu loh ya, harus berdoa dengan baik, berusaha ya. I-nya 4, imannya kokoh, ilmunya nafe ya, ikhlas, kemudian istiqomah, dan T-nya 2, duit itu tadi adalah untuk senantiasa bertakwa, dan setelah itu tawakal ya, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menolong dalam segala langkah kita. Saya qulu lakal mukhallafuna minal a'rabi syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Orang-orang Badui yang tertinggal tidak turut ke Hudaibiyah akan berkata kepadamu, kami telah disibukkan oleh harta dan keluarga kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Al-Fat ayat 11. Cinta kepada harta telah menjadi tabiat buruk manusia, karena harta adalah alat untuk memenuhi keinginan-keinginan manusia, tidak ada batasnya. Maka mereka mengejar harta tidak henti-hentinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau bersabda, sekiranya manusia itu mempunyai 1 lembah harta, niscaya ia ingin yang kedua 1 lembah lagi. Kalau ia mempunyai 2 lembah, niscaya ia ingin yang ketiga. Tidak ada yang dapat memenuhi perut Bani Adam kecuali tanah, dan Allah mengampuni orang-orang yang bertobat kepadanya. Riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Keempat, kuda yang dipelihara di padang rumput, terutama kuda yang berwarna putih di bagian dahi dan kakinya, sehingga tampak sebagai tanda bagi masyarakat Arab. Kuda yang demikian ini adalah kuda yang paling baik dan paling indah. Mereka berlomba-lomba untuk dapat memilikinya. Mereka merasa bangga dengan kuda semacam ini dan kadang-kadang bersaing membelinya dengan harga yang amat tinggi. Kelima, binatang ternak lainnya seperti sapi, unta, kambing, binatang-binatang ini termasuk harta kekayaan Arab Badui. Kebutuhan hidup mereka seperti pakaian, makanan, alat-alat rumah tangga dan sebagainya, sebagian besar terpenuhi dari hasil peternak binatang-binatang itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'u wa manafi'u wa minha ta'kulun wa lakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun wa tahmilu athqalakum ila baladil lam takunu balighihi illa bisyikkil anfusi inna rabbakum la raufur rahim wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinatan wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan hewan ternak telah diciptakannya untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagainya kamu makan, dan kamu memperoleh keindahan padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan. Dan ia mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya kecuali dengan susah payah. Sungguh Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Dia telah menciptakan kuda Dia telah menciptakan kuda bigol dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. An-Nahl ayat 5-8. Yang keenam, sawah ladang adalah sumber kehidupan manusia dan hewan. Kebutuhan manusia kepada sawah ladang melebihi kebutuhan mereka kepada harta lainnya yang disenangi, karena sawah ladang adalah sumber pemenuhan kebutuhan seseorang. Demikianlah keenam macam harta
yang disenangi manusia di dunia ini dan merupakan alat kelengkapan bagi hidup mereka yang memenuhi segala kebutuhan dan keinginan mereka. Setan menggoda manusia sehingga ia memandang baik mencintai harta benda tersebut secara berlebihan dan melampaui batas. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Tetapi hendaknya manusia menyadari bahwa semua harta benda itu hanyalah kehidupan duniawi yang tidak kekal. Tidak benar apabila harta benda dijadikan manusia sebagai cita-cita dan tujuan akhir dari kehidupan di dunia yang fana ini, sehingga dia terhalang untuk mempersiapkan diri bagi kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan di akhirat yang abadi. Bukankah di sisi Allah ada tempat kembali yang baik atau surga? Alangkah bahagianya manusia sekiranya dia mempergunakan harta benda itu dalam batas-batas petunjuk Allah. Sehingga marilah kita pergunakan dunia dan isinya ini untuk menggapai ridho Allah, dan akhirnya mudah-mudahan Allah akan memasukkan kita beserta bapak ibu kita, suami istri kita, anak-anak kita, semua siswa-siswi kita dan pecinta-pencinta kebaikan di dalam surga Aden nanti. Surat Ghafir ayat 8 dan 9. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku terjaga olehmu dalam nikmat, sehat, keselamatan dari bencana dan terjaganya rahasia-rahasia dosa-dosaku, maka sempurnakanlah nikmatmu, sehat darimu dan penjagaanmu atasku di dunia dan di akhirat. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadim min khalqika faminka wahdaka la syarikalak falakal hamdu walakas syukru. Ya Allah, nikmat apapun yang kuperoleh dan diperoleh seseorang di antara makhlukmu adalah darimu yang esa dan tidak bersekutu, maka bagimu segala puji dan syukur. Ya Rabbi lakal hamdu kama yambagi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Rabb, bagimu segala puji seagung kemuliaan wajahmu dan kebesaran kekuasaanmu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Aku telah ridho Allah sebagai Rabbku dan Islam sebagai agamaku, dan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih, sebagai nabi dan rasulku. Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Maha suci Allah dengan segala puji baginya, sebanyak bilangan ciptaannya dan keridhoannya, dan sebesar bobot arasnya dan sebanyak tinta kalimatnya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada madorot sedikit pun, baik di bumi maupun di langit, dan Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin amin ya rabbal alamin. Istajib du'ana ya Allah walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.